2000. Udah ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ketemu kembali dalam acara Matsama, ya. Matsama adalah masa taaruf madrasah dan Zoom meeting karena situasi yang pandemi ini. Untuk itu kita bisa melaksanakan belajar dari rumah, bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Perlu saya perkenalkan bahwa saya bernama Anas Mahfud, ya, Anas Mahfud, di MA sebagai guru akidah akhlak, kemudian merangkap sebagai ketua Yayasan Al-Hikmah yang menaungi keberadaan Madrasah Aliyah Al-Hikmah. Kenapa anak-anak pada pagi hari ini melaksanakan Zoom meeting? Karena situasi pada saat ini adalah masa pandemi, agar penyebaran virus corona kita putus. Kemudian jangan lupa anak-anak selalu banyak berdoa, kemudian selalu menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan, ya, agar apa? Agar kesehatan kita bisa terjaga dan kita tidak kena virus corona. Mudah-mudahan anak-anak semua sehat semua yang ada di rumah. Baiklah, sebelumnya acara ini kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil jami'il auliya wal ulama asyhadu wassalamin wa sahabatin nabi wal khulafa ar-rasyidin wa tabi'in wa tabi'in wa li jami'il auliya wal ulama il arifin syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi muassis Madrasah Aliyah Al-Hikmah wa ila arwahi jami'i muassis Nahdlatul Ulama sya'nillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, kajian kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini adalah tema ukhuwah. Ya. Ukhuwah ini sama dengan ada yang lebih tahu, yaitu ukhuwah itu hubungan, ya, hubungan. Jadi siswa baru MA Al-Hikmah ini kelas 10, 11, 12 punya hubungan. Jadi bukan nanti secara luasnya hubungan secara umum, tapi anak-anak ini adalah sekarang menjadi siswa baru, ya, siswa baru Madrasah Aliyah kelas 10. Anak-anak jangan disia-siakan, marilah kita belajar baik secara daring atau tatap muka, karena pada hari ini, pada detik ini kita melaksanakan pembelajaran melalui daring, ya, melalui daring. Dan kenapa daring? Ya karena kita masa-masa pandemi, ya, masa pandemi, kita tidak boleh berkerumun, ya, ini. Maka dari itu belajarnya jangan disia-siakan, belajar jarak jauh, manfaatkan IT, teknologi yang ada di HP kalian, yang ada di laptop kalian untuk belajar. Usahakan waktunya belajar pagi, kalian waktu belajar sekolah, seakan-akan ada di rumah tapi sekolah dari rumah. Ya, berpakaian yang rapi, menyimak apa yang disampaikan oleh guru, dan mencatat apa yang disampaikan. Baiklah anak-anak sekalian, bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah itu diibaratkan sebagai tasbih. Ini saya gambar tasbih, anak-anak, ya. Kenapa pakai tasbih? Tasbih itu tidak berujung. Ya. Kenapa? Tasbih itu tidak berujung. Ya. Selalu berurutan. Mulai dari awal, ya. Kemudian dicipta untuk mencintai Allah, untuk mengingat Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat tasbih dipakai untuk berzikir kepada Allah, wasilah berzikir kepada Allah. Ini ukhuwah. Anak-anak sekalian, ukhuwah Islamiyah ini adalah hubungan persaudaraan sesama muslim, ya, di mana ada ukhuwah diniyah, ada ukhuwah Islamiyah, ada nanti ukhuwah basyariyah, watoniyah, dan sebagainya. Ini yang kita bahas adalah ukhuwah Islamiyah dulu, ya. Jadi masyarakat kita mesti yang digembur-gemburkan adalah persaudaraan sesama muslim, sesama yang beriman di dalam ikatan iman dan Islam ini. Saudara-saudara kita inilah yang menjalin hubungan bagus, hubungan baik, ini menjadi ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi ukhuwah Islamiyah adalah hubungan antar sesama umat Islam dalam satu ikatan akidah Islam. Nah, itu. Kemudian apa istilah ini perlu didudukan maknanya agar bahasa kita tentang ukhuwah ini tidak mengalami kerancuan. Untuk itu, jadi kita fokuskan kepada ukhuwah sesama umat Islam, ya. Kaum muslimin semuanya adalah saudara kita, ya, umat Islam. Nah, kita ini diikat oleh satu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Islam kita adalah Islam akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah yang mengikuti, yang
selalu taat kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis. Dan para ijma para ulama. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus mencintai saudaranya? Sebagaimana hadis yang artinya tidak beriman seseorang sampai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita dikatakan beriman jika kita mencintai saudara kita, tidak membenci. Ya. Kalau di hati kita masih ada rasa membenci, membenci kepada siapapun, membenci kepada teman kita, membenci kepada guru, membenci kepada tetangga kita, membenci kepada pemerintah, kepada siapapun di hati kita, maka masih dikatakan belum beriman. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang beriman, salah satunya adalah harus mencintai dirinya sendiri, mencintai saudaranya. Karena orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Dan jika ada pertengkaran di antara orang-orang mukmin, maka damaikanlah. Okay? Karena orang-orang yang bertakwa inilah yang sebenarnya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ukhuwah ini ada bermacam-macam. Ya. Pertama, ukhuwah Islamiyah. Semua saudara kita, ya, sesama Muslim, teman kita, tidak boleh kita mengadakan permusuhan. Harus berteman dengan baik. Sahabat itu sampai katanya lagu Omai Rama, sahabat itu adalah teman yang sampai ke surga. Ya, itu sahabat kita. Rasulullah punya sahabat banyak, ya sampai ke surga. Maka kita juga harus menurut Rasulullah, sahabat kita anggap semua ini sahabat. Ukhuwah Islamiyah ini harus dijalin, tidak boleh ada perpecahan di antara umat Islam seluruh dunia. Dimana kita diikat oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ukhuwah Islamiyah ini banyak sekali, ya, manfaat dan lain sebagainya, ya. Bagaimana merawat ukhuwah Islamiyah ini? Bagaimana cara merawat agar ukhuwah, hubungan secara Islam antar sesama Islam ini erat dengan baik? Pertama, harus saling menghargai, ya. Harus saling menghargai. Ada kelompok-kelompok Islam ini menghargai sesama kelompok yang lain. Tidak boleh membenci, tidak boleh mengadakan ujaran kebencian, tidak boleh mengungkapkan kata-kata yang memfitnah dan sebagainya. Ya. Kita ingat, era sekarang ini adalah era digital. Era di mana semua apa yang ada di dunia ini bisa diakses melalui media sosial. Disitulah letak kita diuji oleh Allah. Bisa nggak kita menjadi orang yang terbaik, yang bisa menghargai orang lain? Nah inilah diuji ukhuwah kita. Ukhuwah, cara merawat ukhuwah ini. Terutama ukhuwah Islamiyah dulu. Ya. Kemudian saling menghargai antar sesama orang. Jika kita mau menyalurkan apa-apa tentang kritik dan sebagainya, harus disalurkan dengan yang benar. Ya. Ini. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa ukhuwah ini dibiarkan begitu saja. Harus saling menghargai. Ya. Jadi merawat ukhuwah Islamiyah ini pertama harus saling menghargai. Yang kedua, cara merawat ukhuwah Islamiyah ini harus saling percaya dan peduli. Saling percaya. Tidak boleh berkhianat. Ya. Jadi cara merawat ukhuwah yang kedua ini
harus peduli terhadap sesama. Bila temannya sakit, kita bisa menjenguk, bisa mendoakan, atau kalau perlu kita bantu. Jika ada saudaranya yang meninggal, kita datangi, kita bertakziah, kita mendoakan. Jika ada temannya yang kesulitan, kita bantu. Ini saling peduli, ya. Merawat ukhuwah ini. Selalu bertanya, memberikan nasihat kepada temannya, kepada orang lain. Ini adalah kepedulian kita. Jika ada bencana, apa yang perlu kita berikan? Jika saudara kita mengalami musibah, apa yang perlu kita pedulikan? Kita berikan. Harus peduli. Peduli kepada sesama. Saling percaya dan saling peduli. Percaya kepada sahabat kita, kepada saudara kita sesama muslim. Tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi di media sosial. Ya. Kalau perlu, kalau mau mengajukan satu usul pendapat, lebih baik pendapat yang baik-baik saja yang diusulkan di media. Jangan membuat ungkapan narasi-narasi yang jelek di media sosial. Karena ucapan narasi yang jelek di media sosial akan membuat kerusakan ukhuwah Islamnya. Jadi kalau ada ujaran yang negatif di media sosial, anak-anak semua jangan diikuti, jangan diambil. Lihat ujaran narasi yang ada di media sosial, jika jelek kita tinggal, kita ambil yang baik-baik saja. Jangan mudah meng-share hal-hal yang bersifat negatif di media sosial, diambil, disebarkan, apalagi ngambil gambar-gambar yang tidak bertanggung jawab. Ini akan merusak ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya, bagaimana merawat ukhuwah ini bisa terjalin dengan baik, maka harus saling menguatkan. Artinya meyakinkan kepada saudara kita bahwa pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya hubungan sesama muslim ini kita jaga. Jangan sampai terpecah belah. Saling menguatkan, saling meyakinkan, saling memberikan motivasi, ajak-ajak untuk memberikan penguatan. Kita harus sama-sama menjaga ukhuwah ini agar tetap terjalin dengan baik. Yang keempat, jangan ada benci di antara kita. Nah, ini yang perlu. Coba kita hilangkan rasa benci kepada orang lain di hati kita. Kepada negara, walaupun berbeda politik, untuk menjaga ukhuwah ini, berbeda politik, kita boleh. Tapi jangan membuat kebencian kepada orang lain. Karena membuat kebencian kepada orang lain adalah merupakan salah satu untuk hal yang merusak ukhuwah. Ya. Yang kelima, berikanlah kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama. Pada sesama sahabat kita, orang lain, sesama muslim, ini berilah kasih sayang. Dan kita cinta kepada mereka. Hati kita bersihkan agar kita selalu selalu ada hati yang cinta, kasih, dan sayang kepada sesama. Kemudian yang ke-6, untuk merawat ukhuwah itu bicarakan jika ada hal-hal yang jelek. Ya, jika ada hal-hal yang jelek, ini perlu kita bicarakan. Kita bicarakan dengan baik-baik, kita utarakan agar agar hubungan ukhuwah Islamiyah ini terjaga. Kemudian ukhuwah Islamiyah ini biar dikuat, hubungan kita sesama muslim biar kuat. Ini diantaranya pertama harus memberitahukan kecintaan pada yang kita cintai. Masyarakat semua ini saudara kita. Umat Islam saudara kita. Teman kita, satu sekolah saudara kita. Satu bangku saudara kita. Satu kelas
saudara kita. Tanamkan itu cinta kepada mereka. Ya. Cinta dalam arti cinta karena Allah. Ya, bukan cinta yang lain, cinta karena Allah. Karena satu keyakinan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah, yaitu harus dijalin dengan ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya, bagaimana menguatkan ukhuwah Islamiyah ini? Harus memohon didoakan bila berpisah. Ya, bila kita berpisah, kita saling mendoakan. Yang jauh, teman kita ada di jauh di sana, kita mendoakan. Di WA kita saling mendoakan, ya. Di Facebook kita saling mendoakan. Kirim-kirim hal-hal yang narasi-narasi, kalimat yang menyejukkan. Ini untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Tidak mengumpat-ngumpat, mengeluarkan kata-kata yang jelek di media sosial. Ya, membuat video yang membuat kerusakan hubungan ukhuwah. Ini jangan. Kalau bisa itu dibuang, jangan dilanjutkan, ya, jangan dilanjutkan. Kalau bisa, apa yang masuk ke kita, yang sifatnya itu merusak hubungan ukhuwah Islamiyah, maka harus dihilangkan, dihapus. Gitu. Yang berikutnya menunjukkan kebahagiaan jika kita berjumpa dengan sesama saudara kita, sesama umat Islam. Ini bila kita berjumpa, kita harus menaruh kegembiraan, senyuman, karena senyum bagian dari ibadah. Kita ketemu, ucapkan salam, kemudian omong-omong, kita senyum, bersalaman, ya, berjabat tangan bila berjumpa, ya, kecuali non muhrim. Kalau non muhrim tidak boleh. Nah, ya, ini. Kemudian mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan. Seumpama saudara kita sudah berhasil dalam hal-hal tertentu, maka kita harus ucapkan selamat. Alhamdulillah, saudara kita sudah begini. Alhamdulillah, saudara kita sudah begini. Ya, kita ikut turut bergembira jika ada saudara kita berhasil dalam bidang apa saja. Ini untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita kalau bisa memberikan suatu hadiah. Biasanya orang desa memberikan satu bingkisan, bawaan macam-macam makanan, hadiah, ada sekarang hadiah ulang tahun dan sebagainya. Nah, hadiah ini merupakan satu hal benda yang menguatkan hubungan ukhuwah kita. Biasanya kita berkunjung ke rumah tetangga, berkunjung ke rumah guru, itu kita membawa tujuannya bersedekah. Nah, sedekah inilah hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Kita sering bersilaturahmi, mengunjungi saudara kita. Ya. Kita mengunjungi saudara kita. Kita berkunjung ke rumahnya, berkunjung di sekolah itu, bersilaturahmi ke ruang guru, menemui guru, omong-omong, ke ruang BP, ya, menemui bagian bimbingan konseling, menemui kepala sekolah, menemui waka-waka, wakil kepala sekolah, menemui kesiswaan dan sebagainya. Ini kita silaturahmi. Istilah sekarang adalah ngopi, ngobrol pinter, atau ketemu bareng di salah satu tempat, namanya ngopi. Bukan arti ngopi minum kopi, bukan. Secara luas adalah ngobrol hal-hal yang bersifat manfaat atau hikmah. Nah, ini juga dibarengi dengan minum kopi. Ini istilah sekarang ngopi, ya. Ini silaturahmi kita. Jadi sering bersilaturahmi, sering mengunjungi temannya. Jangan banyak berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Rumah temannya, rumah saudaranya dikunjungi. Ini untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya, memperhatikan saudaranya yang sakit-sakit tadi. Saudara kita yang mengalami musibah, mungkin terjatuh, mungkin tidak sekolah. Ada saudara kita satu kelas seumpama kok ini tidak masuk sekolah. Nah, ini kita cari kenapa si A teman kita tidak sekolah. Ayo kita berkunjung ke rumahnya. Ayo kita datangi mengapa tidak sekolah. Kita ajak untuk sekolah.
Karena sekarang musim pandemi, sementara waktu kita masih harus menjaga jarak, ya, sehingga kita bisa bertemu, tapi sementara tidak bersentuhan. Kalau bersentuhan, nah ini kita harus memakai cara-cara yang dianjurkan oleh protokol kesehatan. Jadi untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah agar tidak terjadi keretakan, maka harus kita cinta kepada sahabat saudara kita. Kita harus selalu mohon didoakan atau mendoakan. Harus bergembira dengan senyuman bila saat berjumpa. Ya. Kemudian berjabat tangan bila berjumpa. Kita mengucapkan selamat bila saudara kita berhasil. Dan bila saudara kita mengalami musibah, kita mengucapkan innalillah atau subhanallah, astagfirullah, dan lain sebagainya. Kita menguatkan, kita memberikan semangat hidup saudara-saudara kita. Ini. Kemudian hubungan Islamiyah ini bisa berlaku di sekolah, bisa berlaku di keluarga, bisa berlaku di lingkungan, bisa berlaku di seluruh, di mana saja. Ini ukhuwah Islamiyah. Sesama muslim tidak boleh saling membenci, saling menghujat, saling mencela, tidak boleh. Apalagi celaan kita tulis di media sosial. Celaan kita baik kepada orang lain, kepada institusi, kepada lembaga, kepada pemerintah, kita tulis. Itu namanya mencela. Itu bukan sikap orang muslim. Maka harus dihindari. Ya. Kemudian ini ukhuwah Islamiyah. Bahwa ukhuwah Islamiyah adalah hubungan sesama Islam. Yang kedua, ukhuwah basyariyah. Nah, ukhuwah basyariyah ini sama dengan dikatakan hubungan yang sifatnya adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan berdasarkan sesama makhluk, insaniyah, ya, insaniyah, ukhuwah tentang hubungan tentang kemanusiaan, ini insaniyah, itu basyariyah, hubungan dalam arti seluruh umat manusia, ya, bersaudara, karena mereka semua adalah makhluk Allah dari seorang ayah dan ibu, ya, bahwa kita ditekankan harus punya ukhuwah, hubungan baik sesama manusia, insaniyah, ya, hubungan insaniyah, namanya ukhuwah basyariyah. Ya. Tidak boleh ada hubungan sama manusia ini kita rusak dengan hal-hal yang sifatnya politik, ekonomi, penjajahan. Ini merusak ukhuwah basyariyah, ya, peperangan, ya, perkelahian, ini merusak hubungan basyariyah, ukhuwah basyariyah, membunuh, menyakiti secara fisik, ya, terjadi peperangan di mana-mana, ini merusak ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ini kita hindari. Ya. Iya. Ini juga bisa mengembang bisa berhubungan dengan seluruh alam ini. Jadi manusia dan seluruh alam ini. Kita tidak boleh merusak lingkungan. Kita tidak boleh merusak membunuh hewan-hewan yang tidak membahayakan. Apalagi membunuh manusia. Maka akan merusak ukhuwah basyariyah. Jadi ukhuwah basyariyah itu hubungan persaudaraan berdasarkan sesama makhluk Tuhan. Ya. Khususnya adalah manusia. Ini. Khususnya manusia. Ya. Entah itu manusia muslim, manusia itu non-muslim, manusia kafir, dan sebagainya. Ini kita tetap menjalin hubungan yang baik. Ya, hubungan basyariah ini.
Tidak boleh kita saling merusak. Oh itu manusia kerdil, harus kita bunuh, tidak boleh. Oh itu manusia. Ukhuwah Islamiyah satu. Yang kedua, Loh. Di Pak Guru nih. Ya, saya ulang ya. Saya simpulkan, hubungan kita ada tiga, yaitu ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama saudara kita Muslim, ukhuwah basyariah, hubungan kita sesama manusia dan alam semesta. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, hubungan baik kita sesama rakyat bangsa Indonesia. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa MA 5 dengan baik, dengan rajin, sukses. Bismillah, diniati belajar dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh-soleha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oh iya, benar. Monggo, jika ada yang mau ditanyakan, ini sudah dibuka pertanyaan. Silakan. Pak Mahfud, tolong ngaji. Ya. Tolong baca surat apa gitu, Pak, Al-Quran. Ya. Mohon diperjelas pertanyaannya. Jika yang bertanya silakan. Ngelar-lar. Halo, apakah sudah jelas penyampaian dari Bapak Anas Mahfud? Sampun. Oke, terima kasih. Tugasnya jangan lupa hari ini pematerinya 2. Ini Bapak Mahfud, ini pemateri pertama. Setelah ini ada Pak Zamroji menyampaikan tentang bernalar kritis dan berjiwa kompetitif. Jadi mohon disiapkan, tadi untuk materi pertama sudah disampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa diakhiri, Pak Mahfud. Ini Mas, di sini apa keluar dulu, Mas? Langsung, bentar lagi pemateri pertama, kedua langsung masuk. Ya. Mbak Mukti. Ya, Hawiyah.
Hari ngeterno lamaran. Terus mari balik dhisik. Mosok. Nah, Paling iku wegah nyanyi paling. ya awal iki rek. Takono Mbak Tasya wis. Gak, kok katanya kok asih takon nang wong. Ya wis. Paling yo sido maribet ngeterno lamarane. Oh, rek iki ora percaya. Enjane ndak percaya aku. Ya sudah. Penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan Pesen lagi sih, aku anggere takon nang putri sih. Liva. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih menyayangi. Aku rela korban harta demi nyai. Aku rela korban. Ayo. Halo, Pak. Samian, Muhammad Zamroji. Makin habis cintaku sucikan ku jual baju jalanan itu semua demi nyai. Aku rela jadi kulit demi nyai. Wes Pak Jam.
Ini masih lama? Atau gimana? Masih lama ini apa? Kalau belum, saya tinggal makan. Jangan dimatikan mic-nya, Pak. Nggak kedengeran. Oke ya teman-temannya yang belum masuk segera masuk. Materinya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ini sudah masuk semuanya apa belum ini? Belum, Dereng. Masih banyak yang kosong. Masih banyak yang belum gabung. Ya. Sekolah. Ini sebelum kita buka materi yang apakah saya sudah kenal sama saya? Ya. Ada yang sudah tahu nama saya? Ya. Nanti kalau udah tahu namanya saya kasih nanti. Pak Raden namanya. Ya, sengaja saya kasih nama Raden Wijaya biar semuanya itu apa namanya ya. Saya mulai dulu ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Jamrozi. Saya mengajar di MA Hikmah khusus wa khususon kelas 10, kelas 12. Mengajar materi apa? Bahasa Arab, pelajaran hadis, Mati mikrofonnya Pak Guru, Pak. mati. Udah dengar? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat, nikmat beserta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan
tatap muka walaupun lewat media yang semacam ini tentunya juga kurang meyakinkan, juga kurang nyaman sebenarnya. Tapi bagaimana, memang ini kondisinya, jadi kita Salatullah wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membimbing kita, Nabi yang memberikan wejangan pada kita sehingga kita nantinya selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Walaupun saya masih belum mengenal satu persatu di antaranya sampean, tapi kalau sudah masuk pada Yayasan Al-Hikmah, tentunya sampean semuanya saya anggap ini adalah anak-anak saya. Walaupun toh dalam lembaga ini masih belum mengenal sama sekali ini. Dan akan saya buka materi yang selanjutnya, yaitu tentang berpikir kritis atau critical thinking. Tahu berpikir kritis? Ayo, ada yang tahu, ngacung? Berpikir kritis itu apa? Halo? Duh, Serius. kok enggak Ada yang ada? tahu? Ada Ini gambarnya, Pak. udah ada gambarnya. Loh, hitam semua ini, Pak. Enggak ada gambarnya. Loh. Berpikir serius, Pak. Halo? Sudah? Dah. Ada yang tahu berpikir kritis itu apa? Pikirannya nggak boleh macam-macam. Wow, Serius, Pak. nggak boleh macam-macam. Gimana maksudnya? Ya, kita piye yo. Kalau lihat orang itu nggak usah mikirin sing aneh-aneh. Oh, wong iki ngene itu nggak boleh. Harus positif gitu loh. Tapi Itu ya. Ampun. Apa saya itu? gimana piye yo? Tadi siapa ini? Kan, Siti Hawiyah. Ya, Ya. saya. Iya. Ya, Iya, Pak. jawaban yang semacam itu sebenarnya juga hampir berhubungan, cuma arahnya tidak seperti itu. Mungkin yang lain. Ya enggak tetap saya acungi jempol ini kok. Tetap saya acungi jempol. Oh, Pak Zamrozi jenengi. Ayo, yang lain. Yang lain. Ade ayo ningati. Coba. KSS ya. Lah kok udah ngilang kabeh? Nah, ya. Ayo. Pokok mari di SS. Dimatikan mikrofonnya.
Siapa? Azam Rosi. Mati? Enggak gitu. Sudah. Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang sekiranya menurut logika kita itu sesuai. Nah, itu namanya kritis. Kalau tidak sesuai, berarti ini bukan masuk pada ranah rasional. Kan banyak sekali kira-kira kalau kita terbang, ini kan nggak rasionalis. Nggak bisa dijangkau dengan akal. Jadi pemikiran-pemikiran yang bisa dijangkau dengan akal inilah yang dinamakan berpikir kritis. Yang selanjutnya kemampuan untuk menganalisis fakta. Kira-kira apa saja yang perlu kita pikirkan di saat kita itu mau menerima materi, di saat kita itu mau menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Nah, ini yang perlu kita siapkan adalah realita atau fakta. Mencetuskan dan menata gagasan. Ini yang penting. Jangan sekali-kali kita di waktu di ruangan ada seorang guru atau Bapak Ibu guru yang menerangkan secara otomatis rame sendiri, terus tidak menghiraukan. Nah, ini namanya menyimpang daripada definisi berpikir kritis. Mempertahankan pendapat. Mempertahankan pendapat ini juga termasuk ranah berpikir kritis. Kira-kira kita punya referensi apa tidak? Kira-kira kita itu punya dasar tidak berbicara semacam ini? Kalau tidak ada dasar, kita tidak boleh ngeyel terus. Tidak oleh seenaknya kita itu, wah, mentang-mentang pinter ngomong, sehingga lawannya itu tidak dikasih umpan dengan pembicaraan-pembicaraan yang salah, dasarnya tidak ada, referensinya tidak ada, dalil-dalilnya salah, tapi dimenangkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Itu namanya menyimpang dari berpikir kritis. Maka yang kita persiapkan dalam berpikir kritis itu realita yang ada. Ini. Yang selanjutnya berpikir kritis ini sama dengan mengakumulasi informasi. Seorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta. Tidak berarti seorang pemikir kritis ini lantas seenaknya sendiri. Nah, debat di mana-mana, enggak gitu. Kan, tapi kita harus tahu diri, tahu konsekuensi dirinya itu harus tahu. Kita ada di mana, lokasinya di mana. Kalau memang enggak tahu, berarti kita itu tanya saja itu, enggak mentang-mentang wis mengerti terus debat. Nah, enggak. Selanjutnya seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Jadi kita tidak boleh berbicara yang tidak relevan, yang tidak ada kaitannya dengan materi itu, tapi dibahas saja. Itu namanya nonsen. Tidak ada di materi itu, tapi dibahas saya. Kira-kira ono ndak ya? Ya, seperti membicarakan orang lain. Di materi tidak ada, tapi yang dibicarakan orang lain. Lah ini
tidak diperbolehkan. Itu bukan termasuk berpikir kritis. Membicarakan aib, membicarakan orang, nah ini tidak termasuk berpikir kritis. Definisi berpikir kritis ini proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi apa itu. Jadi setiap ada kekurangan itu dievaluasi. Mana yang kurang, mana yang kurang jelas, ini dievaluasi. Jadi apa-apa itu bisa terlihat kekurangannya kalau sudah dilaksanakan. Contoh membuat suatu karya tulis, teman. Ini bisa dilihat kekurangannya apabila kalau sudah diselesaikan. Jadi sampean akan terlihat kebodohannya kalau sampean itu mau belajar. Lek sampean nggak mau belajar, tidak akan terlihat kebodohannya. Menurut maksud, halo, masih nyambung pun enggak ini? Nyambung, Pak. Nyambung. Mau langsung connect no. Dicatat ya. Nanti ini semacam tugas untuk sampean. Apa yang saya uraikan di sini itu nanti sampean catat dan sampean kumpulkan. Yang selanjutnya, berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Jadi kritis ini tidak sama dengan sikap argumen, gagasan, menang-menangan, pendapat. Ini tidak sama. Atau katakan mengecam. Tidak semacam itu maknanya. Akan tetapi membenarkan sebuah kata yang mana di antara itu ada kesalahan-kesalahan. Jadi ini termasuk itu. Jadi mengecam pada orang lain itu bukan termasuk daripada berpikir kritis. Berpikir kritis bersifat netral, tidak memihak. Maksudnya non-blok. Tidak mihak yang A, tidak mihak yang B, tidak mihak yang C. Jadi berpikir kritis seperti itu. Kadang-kadang kan kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Mulai iki koncone dhewe kita belok. Nah, ini tidak masuk akal. Jadi kurang bagus itu namanya. Jadi walaupun toh ini teman dekat, ini juga teman dekat, yang satunya bukan teman dekat, ya mari kita rangkul semuanya. Tidak memihak, tidak memilih salah satu, tapi ketiganya kita rangkul. Nah, ini berpikir bijak. Berpikir netral, objektif, tidak bias, meskipun berpikir kritis dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan, alasan-alasan yang buruk. Berpikir kritis dapat memainkan peran penting dalam kerjasama, menemukan alasan,
yang benar maupun melakukan tugas konstruktif. Yosu. Ini bahasanya mungkin sampean juga masih sulit untuk memahami karena materinya ini juga orang dewasa ini. Kalau mau bicaranya sopan. Mungkin dari sini ada yang dipertanyakan? Enggak ada. Halo. Sambung orang. Sambung, Pak. Ayo yang mau bertanya silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Benar. Saya mau bertanya, Pak. Halo. Kalau tidak saya lanjutkan. Yang mau bertanya apa enggak? Enggak. Benar sampean gitu. Keras kira ikut dipateni kok ayo, enggak. Halo. Hai. Iki tak kira iki grup murid-murid itu. Keterampilan inti berpikir kritis. Gurunya Vita ya ini ya. Begini. Lagi murid-murid itu. Murid Yang pertama adanya analisis, analisa, bisa memahami. murid itu Analisa itu. Oh, kian. Bajigur di pasukan. Masa SMP sih? Dari siapa? Oh, itu. Siapa? Kada Jian ya. Nah, ya. Lain diam. Paling Lah, lagi siapa lagi? Jangan berbicara dulu. Saya suruh tanya enggak mau nanti. Ada yang bertanya enggak? Boten. Halo. Saya lanjutkan ya. ya. Perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Yang pertama, pemikir kritis ini cepat mengidentifikasi, siap, tanggap, ndak acuh tak acuh. Enggak basa-basi ya, Pak. Selalu menanggapi informasi relevan. Hah? Tidak Apa? basa-basi. Tidak basa-basi. Ya, ndak basa-basi. Ya, masuk juga. Yang relevan memisahkannya dari informasi irrelevan. Dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah. Setiap ada informasi, ini permasalahannya seperti apa, gambaran seperti apa, nah, cara mengatasinya seperti apa. Nah, ini orang berpikir kritis itu. Halo? Hai. Dengar ya? Nggih. Ya. Atau mengambil keputusan dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Ini pemikir kritis itu nggak main-main biasanya. Selalu siap sedia. Nah, perbedaannya bukan berpikir kritis ini.
mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya. Wes pokoknya iki padha ae. Tidak melihat, menangkap maupun memikirkan masalah inti. Jadi antaranya hijau, abang, putih itu sama saja. Jadi tidak ada perbedaan. Itu orang yang berpikir tidak kritis. Nah. Keterampilan inti berpikir kritis. Yang pertama, interpretasi. Kategori ini adalah dekode, mengklarifikasi makna, menafsirkan. Kadang kala kita itu berjalan, ketemu seseorang, ini dengan melihat orang lain dengan cara duduk, dengan cara berjalannya, ini biasanya diartikan itu. Atau raut muka, asem gitu, bersengut. Ini kan bisa dilihat dari raut muka. Bahasa tubuh ini kalau orang yang berpikir kritis itu menganggapnya ini, aduh ini lawannya keliru ini. Tuh. Itu pemahaman bahasa tubuh. Yang kedua, analisis, gagasan, mengidentifikasi, menganalisis argumen. Ini juga sebuah ketentuan. Yang ketiga, evaluasi, menilai klaim, pernyataan, menilai argumen. Argumen-argumen yang kita keluarkan nanti, pembicaraan yang kita keluarkan nanti, itu bisa dievaluasi bila mana kalau kita itu sudah mengadakan wawancara, ceramah, itu. Ayo masuk aja. Ya. Ada gangguan? Iya. Masih menyimak? Masih. Halo. Enggak. Saya ingin jawaban yang keempat. Masih menyimak atau enggak? Enggak. Saya lanjutkan, tinggal dikit. Yang kelima, penjelasan
menyatakan masalah, menyatakan hasil, mengemukakan kebenaran, prosedur, mengemukakan argumen. Jadi apa-apa yang kita bicarakan itu nanti, entah itu nanti di ruangan, di ruang kelas, atau di luar, di halaman, di mana saja tempat, di pasar, di tempat umum, pastikan apa yang kita bicarakan itu adalah suatu kebenaran. Nah, dan diam itu adalah suatu emas yang kita harapkan, yaitu berupa hikmah. Jadi ojo kakean pocol, ojo kakean omong, buang jauh-jauh pembicaraan yang tidak ada manfaat sama sekali. Ini terutama. Halnya di dalam selamatnya manusia itu karena mulutnya. Salamatul insan fil lisan. Jadi yang kita bicarakan mudah-mudahan ada sebuah kemanfaatan. Jadi menyikapi bagian yang nomor 5 ini, memberikan argumen yang benar, yang sesuai dengan prosedur, mengemukakan argumen dengan benar. Yang nomor terakhir, meneliti diri, mengoreksi diri. Jangan sekali-kali kita memberikan keputusan, pembicaraan, tapi dirinya tidak melakukannya. Orang lain disuruh melakukan, tapi dirinya sendiri tidak mau melakukan. Ini salah. Maka dari itu, kita setidaknya harus tahu bahwasanya di mana tempat kita, kelemahan kita bicara dengan siapa. Nah ini harus memposisikan diri sendiri dengan baik-baiknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sampean pelajari, dan ini nanti tolong dicatat supaya menjadikan bahan ajar, dicatat lalu dikumpulkan nanti. Nah, ini tugas dari saya. Dikasih namanya siapa. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Foto akhir sesi. Kameranya dibuka lagi. Ayo. Kameranya dibuka semuanya. Bentar ya. Belum, Pak Jam Roji. Kameranya Pak Jam. Kamera Pak Jam. Saya tetap. Wah, Pak Jam, kamera Pak Jam. Kamera, ayo foto bareng dulu. Wah. Ayo. Jangan keluar dulu ya. Pak Jam gabung lagi. Foto. Barengnya Mas, jauh sih. Bareng Mas, barengnya Mas. Sini. Iya. Ayo, standby.
Ini yang enggak ada. Yuk, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Sudah, terima kasih. Bisa keluar dan dilanjutkan tugasnya tadi apa yang sudah disampaikan. Nah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Keluar. Apa, Pak? Kalau itu hampir sama, sebenarnya daya tahan tubuh yang kuat. Kowe mau loro-loro dulu. Daerah Irna.